Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin kita dapat berjumpa kembali di pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ialah siswa diharapkan untuk dapat mendeskripsikan teori evolusi serta dapat menganalisis tentang seleksi alam dengan pandangan baru mengenai pembentukan spesies. Pernahkah kalian mendengar perihal evolusi dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin sudah banyak di antara kita yang mendengar kata tersebut. Pernah mendengar juga bahwa manusia berasal dari nenek moyang kera. Apakah persepsi tersebut benar? Kita dapat melihat bahwa manusia berasal dari primata, kemudian mengalami proses perubahan dan perkembangan lebih lanjut. Nah, hal tersebut dapat dipelajari dalam materi evolusi. Sebelum mempelajari evolusi lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu evolusi. Secara bahasa, evolusi berasal dari kata evolve dalam bahasa Inggris, yang artinya berubah secara perlahan. Adapun secara istilah, evolusi adalah perubahan genotip pada satu populasi yang berlangsung secara perlahan-lahan. Selanjutnya, beberapa teori yang menjadi dasar lahirnya teori evolusi yaitu diantaranya yang pertama, teori kreasionisme. Siapakah tokoh yang mendukung teori kreasionisme ini? Yap, Aristoteles. Teori ini mengatakan bahwa penciptaan makhluk hidup itu terjadi dalam sekali saja secara lengkap dan tidak ada perubahan lagi. Teori ini dinilai tidak valid karena terdapat beberapa makhluk hidup yang hidup pada zaman yang berbeda. Yang kedua, teori katatropisme. Teori yang satu ini mengaitkan dengan adanya bencana alam yang tiba-tiba menyebabkan tumbuhan dan hewan di tempat itu mati. Kemudian, masuklah bentuk kehidupan lain dari daerah lainnya. Akibatnya, terjadilah perubahan spesies yang tiba-tiba. Lalu, hal apa yang menjadi inspirasi dari teori katatropisme ini? Beberapa tahun silam, George Cuvier menemukan lapisan batuan fosil yang mewakili tiap zaman yang berbeda. Nah, hal inilah yang menjadi petunjuk dari teori ini. Yang ketiga, teori gradualisme. Pencetus teori ini yaitu James Hutton, mengaitkan peristiwa evolusi dengan perubahan geologis yang berlangsung secara perlahan-lahan. Yang keempat, teori evolusi Jean Lamarck. Teori evolusi dari tokoh yang satu ini pasti familiar di pendengaran kita. Yap, ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa makhluk hidup senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya dan perubahan yang terjadi akan diturunkan. Bagaimana ya maksudnya? Jadi, berdasarkan teori ini, bahwa pada zaman dahulu mulanya jerapah memiliki leher yang pendek. Tapi karena pohon yang ada semakin tinggi, maka jerapah melakukan adaptasi dengan mengangkat lehernya untuk menjangkau makanannya di pohon. Sehingga lama-kelamaan leher jerapah menjadi panjang hingga generasi yang ada saat ini. Namun, teori ini disanggah oleh Weismann yang beberapa kali melakukan percobaan terhadap tikus, yaitu dengan memotong ekor tikus, kemudian dilakukan persilangan dengan tikus lainnya. Ternyata, keturunan dari tikus tersebut tetap memiliki ekor yang utuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan pada morfologi karena beradaptasi dengan lingkungannya itu tidak mempengaruhi terhadap sifat genetik keturunannya. Pada intinya, teori evolusi Jean Lamarck ini sangat berkaitan dengan adaptasi dari hewan di masa lampau yang kemudian pada perubahan-perubahan morfologinya itu akan diturunkan kepada generasi selanjutnya.
Nah, teori terakhir yaitu teori kelima, teori evolusi menurut Charles Darwin. Teori ini juga menjelaskan evolusi mengenai morfologi jerapah. Dalam teori ini dikatakan bahwa pada zaman dahulu mulanya terdapat jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Pada suatu waktu, pohon yang ada semakin tinggi, sehingga terjadilah seleksi alam yang mengakibatkan jerapah yang berleher pendek ini tereliminasi. Dan yang tersisa sampai saat ini adalah jerapah yang berleher panjang. Pada intinya, teori evolusi menurut Darwin ini merupakan teori seleksi alam yang mengandung dua pemahaman, yaitu bahwa spesies sekarang berasal dari spesies dahulu, dan terbentuknya spesies itu karena seleksi alam. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan seleksi alam. Nah, anak-anak, seleksi alam dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, dalam definisi lain menyatakan bahwa seleksi alam merupakan suatu mekanisme yang sangat penting dalam evolusi. Seleksi alam merupakan suatu kekuatan luar biasa, yang halus kerjanya namun luar biasa kuatnya untuk mengatur kemana suatu organisme akan dibawa. Modal utama dari suatu spesies adalah keanekaragaman. Kombinasi dari seleksi alam dan keanekaragaman akan menentukan apakah suatu spesies mampu bertahan terhadap kekuatan seleksi alam ataukah tidak. Nah, pada dasarnya, anak-anak terdapat beberapa macam kemungkinan dari seleksi alam. Nah, yang pertama, seleksi mengarah atau directional. Nah, seleksi mengarah ini mengakibatkan frekuensi alel mengarah kepada salah satu ekstrim dari kisaran salah satu ciri. Akibatnya, terjadi perubahan frekuensi alel ke salah satu keadaan homozigot. Misalnya, ada populasi ular yang terdiri dari dua macam fenotip. Fenotip pertama bergaris dan yang kedua bercak-bercak. Karena hidup di suatu daerah alang-alang, maka fenotip bergaris memperoleh keuntungan karena lebih sulit dilihat oleh predator. Akibatnya, pada selang waktu tertentu hanya ditemukan fenotip yang bergaris saja. Lalu yang kedua ada seleksi stabilisasi, di mana pada tipe seleksi alam ini fenotip yang ekstrim selalu terkena seleksi, atau dengan kata lain bentuk pertengahan disukai dan bentuk ekstrim ditekan. Misalnya ada suatu siput yang berwarna kuning sedangkan alel yang lain berwarna coklat tua. Individu heterozigot memiliki warna seperti tanah. Karena warna kuning dan coklat tua terlihat jelas, maka pemangsaan oleh burung banyak terjadi pada kedua fenotip tersebut, sedangkan yang berfenotip coklat tanah akan sulit terlihat. Karena fenotip coklat tanah itu individu heterozigot, setiap generasi akan dihasilkan kembali individu yang berwarna kuning dan berwarna coklat tua. Dengan demikian, maka frekuensi alelnya akan selalu tetap mendekati 50% coklat tanah, 25% kuning, dan 25% coklat tua. Dan yang ketiga, ada seleksi memisahkan atau disruptif sentrifugal, di mana keadaan ini menunjukkan seleksi yang tertuju pada individu yang heterozigot. Misalnya suatu kepik yang berwarna kuning dan hijau, fenotip heterozigotnya berwarna merah. Nah, karena warna merah sangat mencolok di antara daunan, maka burung-burung akan selalu memakan kepik yang berwarna merah. Akibatnya, selang beberapa waktu hanya akan ditemukan kepik yang berwarna kuning dan hijau saja, karena terjadi eliminasi yang efektif dan dari individu yang bergenotip heterozigot. Selanjutnya ada seleksi siklis, di mana pada kasus ini seleksi alam bekerja secara bergantian. Misalnya suatu serangga yang berwarna merah dan kuning. Pada musim hujan, sejenis burung yang merupakan pendatang memakan serangga warna merah. Pada musim kemarau, burung tersebut berpindah atau migrasi ke tempat lain, tetapi ada jenis burung spesies lain yang datang untuk mencari makan. Burung tersebut ternyata lebih menyukai serangga yang berwarna kuning. Dengan adanya pergantian musim setiap tahunnya, maka frekuensi alel dari serangga tersebut selalu berubah-ubah. Bagaimana akhir dari keadaan ini sangat bergantung kepada populasi dari kedua jenis burung tersebut. Nah, dan yang kelima ada tidak adanya seleksi alam.
Nah, di sini kita pasti bertanya ya, kenapa harus Al-Quran? Kenapa nggak jurnal atau buku atau ensiklopedia juga sama ya, atau dari internet mungkin? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Kenapa harus Al-Quran? Karena kita sebagai seorang muslim, kita sebagai umat Islam gitu ya, Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Jadi kita juga harus ya senantiasa bertabaruk kepada salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, itu dengan salah satunya dengan kita belajar mengenai teori evolusi ini. Nah, apa sih teori evolusi dalam Al-Quran ini, seperti apa gitu? Nah, teori evolusi dalam Al-Quran ini merupakan rangkaian kehidupan manusia yang Allah jelaskan dalam beberapa ayat dengan penjelasan penciptaan manusia, mulai dari tanah, air, dan sperma. Nah, rangkaian evolusi dalam Al-Quran ini menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia dan makhluk hidup. Nah, proses penciptaan manusia yang dapat dijadikan pendekatan teori evolusi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diisyaratkannya dalam satu ayat secara lengkap, yaitu Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Nah, proses penciptaan manusia dalam ayat tersebut itu Allah telah jelaskan melalui dua bagian. Yang pertama, proses penciptaan dari tanah, yaitu Nabi Adam, dan yang kedua yaitu proses penciptaan manusia setelah adanya Nabi Adam, yaitu melalui proses dalam rahim atau dalam kandungan. Nah, ayat ini juga mengisyaratkan tentang penciptaan manusia dari mulai diciptakan atau ditiupkannya dalam rahim, lalu ada proses dewasa, masa tua, dan sebagian Allah wafatkan sebelum masa dewasa dan tua, sampai Allah jelaskan bagaimana manusia setelah tua akan kembali lagi ke masa kanak-kanak dan mengalami pikun, hingga akhirnya kembali ke tanah sebagaimana penciptaan pertama manusia. Masya Allah. Nah, evolusi yang terjadi di bumi ini terjadi secara keseluruhan, yaitu baik tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, Al-Quran ini menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sains. Berbagai kandungan dalam Al-Quran ini mengisyaratkan ya mengenai evolusi gitu, diantaranya proses penciptaan manusia ini, lalu ada proses penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, dan teori Big Bang. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan perihal materi pada pagi hari ini, silahkan ditanyakan di grup. Kita akan diskusikan. Dan terima kasih banyak sudah menyimak pembelajaran kali ini lewat podcast. Tetap semangat dalam belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.